Bapak Ibu sekalian, agenda kita setelah ini adalah kita akan saksikan bersama-sama demo aplikasi penggunaan platform LMS Pamong Desa yang sampai saat ini sudah versi 1.0. Jadi perjalanannya adalah kita akan finalisasi 1.2 yang siap untuk kegiatan pelatihan di 40.000 desa. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian juga yang termasuk mengikuti acara di lewat Zoom. Silakan untuk bisa dan YouTube, silakan bisa untuk menyaksikan bagaimana apa bagaimana demo dari aplikasi platform Pamong Desa ini, apa-apa fitur-fitur yang sudah bisa fungsi, kemudian bagaimana nanti khususnya pendaftaran karena setelah ini para aparatur desa khususnya yang akan mengikuti pelatihan di 40.000 desa sudah siap untuk mendaftar dengan akun peserta. Nah, inilah nanti akan didemokan ya, khususnya bagaimana peserta ini akan mendaftar. Nanti oleh tim dari pengembang platform, silakan untuk didemokan dan secara khusus bagaimana untuk mendaftar nantinya bisa untuk secara lebih teknis untuk bisa disampaikan. Silakan waktu sepenuhnya kami persilakan pada tim pengembang platform untuk memandu acara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Apip Nugraha dari PT LAPI ITB. Dalam hal ini diminta memandu terkait pengembangan platform LMS seperti itu ya. Mungkin singkat saja. Oke, oke. Nah, untuk LMS ini sebenarnya tujuan dari pengembangan sendiri itu yaitu terbangunnya sistem pembelajaran yang berbasis platform digital interaktif yang memungkinkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel. Jadi kita garis bawahi sebenarnya. Kalau bedanya konvensional sama LMS itu ada di platform digital yang interaktifnya itu. Jadi nanti ketika kita melakukan review terhadap seluruh kegiatan yang ada di LMS digital ini, lu harus yang interaktif lah, keywordnya seperti itu nantinya. Oke. Artinya dari tujuan platform itu nanti selain pembelajaran yang itu dapat dilaksanakan secara fleksibel. Nah, itu nanti juga kita jelaskan di pembagian secara pelatihannya seperti itu ya. Nah, kemudian dari LMS yang kita kembangkan ini ada beberapa fitur yang sedang kita kembangkan. Yang pertama itu nanti terkait pendaftaran pengguna. Kemudian ada personalisasi terhadap seluruh konfigurasi yang ada di LMS-nya. Kemudian ada hak atau rule akses, siapa aja nanti berhak akses apa. Kemudian terkait modul apa bisa diakses. Kemudian ada di sini. Kemudian ada terkait manajemen kontennya. Nah, di manajemen konten ini lebih ke arah untuk mereview seluruh kontennya. Misalnya konten yang akan dipublish nanti seperti apa, petunjuk pelaksanaan seperti apa, ada di sini. Kemudian ada terkait pengaturan penjadwalannya. Nah, fitur terkait pengaturan penjadwalan ini yang nanti hubungannya dengan pelatihan terjadwal, seperti itu ya. Kemudian nanti ada fitur manajemen pembelajarannya sendiri, lebih ke arah bagaimana cara si pengguna itu mengkonsumsi konten atau melihat kontennya. Kemudian ada modul pembelajaran, kemudian ada umpan balik itu lebih ke arah rating atau penilaian atau survei yang dilakukan peserta. Bisa jadi penilaian terhadap pelaksanaannya, terhadap pelatihnya, terhadap platformnya itu sendiri. Nah, itu nanti ada di umpan balik. Kemudian ada modul sertifikasi tadi ya, sertifikasi untuk yang pembelajaran sifatnya terjadwal seperti itu. Kemudian ada istilahnya papan diskusi. Nah, fitur ini biasanya lebih ke arah nanti untuk diskusi yang sifatnya bukan online, artinya diskusi yang tidak terbatas waktu, artinya masih konteksnya di room atau di mata latih seperti itu ya. Kemudian nanti ada fitur reporting, reporting untuk laporan-laporan biasanya kebutuhan dari penyelenggara biasanya seperti itu ya, ataupun pelatih. Kemudian ada namanya manajemen hasil riset atau biasanya kita bisa buku nilai lah atau rapot biasanya kalau kita sebutnya ya. Kemudian nanti ada fitur terkait dashboard analitiknya. Dashboard ini untuk melihat analitik
secara keseluruhannya, kemudian ada namanya pengembangan grup. Biasanya nanti ada user yang digrupkan lah biasanya itu, atau kalau biasanya cohort disebutnya seperti itu. Ini terkait fitur-fitur LMS yang kita kembangkan seperti itu ya. Kemudian next. Nah, di sini untuk LMS ini kita menggunakan pengembangan versioning. Nah, khususnya untuk soft launching ini kita masih di versioning 1.0. 1.0 ini lebih ke arah fitur-fitur yang ada di website standarnya dulu. Kebutuhan LMS pembelajarannya, pendaftaran sampai dengan manajemen profil, personalisasi, sampai dengan fitur jejak audit trialnya. Jadi si A akses dokumen apa, misal nanti di desa ini sudah baca dokumennya atau belum, kemudian skor nilainya berapa, semuanya ada di fitur 1.0 ini. Nah, 1.0 ini dalam kategori soft launching ini kita masih di poin 1.0. Nah, nanti ketika kegiatan yang realnya itu ada poin 1.1. 1.1 ini lebih ke arah modul pembelajaran yang sifatnya offline. Jadi di mobile itu coba kita rumuskan. Karena kemarin tuh kalau kita ikut kemarin meeting terkait sama yang Kemendes itu salah satunya faktor paling banyak itu terkait kendala sinyal dan lain-lain. Nah, kita coba merumuskan nih untuk yang sifatnya mobile atau offline. Nah, mungkin nanti yang sifatnya pembelajaran tatap mukanya itu memang harus online. Tetapi ada beberapa modul yang bisa dipelajari itu yang tidak butuh online. Misal ketika dia dapat sinyal, dia akan unduh dokumennya dulu. Tetapi bisa dibukanya hanya di aplikasinya saja nantinya seperti itu. Artinya eh, kita harusnya pembelajaran itu nggak harus istilahnya stay di bawah BTS kalau di kampung gitu ya. Nggak harus berdiri di bawah BTS atau yang ada sinyalnya seperti itu. Ketika kita istilahnya sudah mengunduh dokumennya dulu seperti itu nantinya. Nah, rumusan ini yang kita coba klasterkan terkait masalah network tadi. Jadi usahakan nanti ketika kita mendapatkan desa yang sifatnya minim sinyal, kita rekomendasikan pakai penggunaannya pakai mobile versionnya nantinya. Tetapi kalau yang memang sinyalnya bagus, nanti ketika itu harus menggunakan versi webnya lah, lebih baiknya seperti itu. Nah, itu kalau terkait yang modul pembelajaran. Nah, tapi yang sifatnya tatap muka, tapi yang sifatnya tatap muka tetap harus pakai istilahnya online. Karena namanya kayak Zoom kayak gitu nggak mungkin satunya offline seperti itu ya. Nah, itu yang kita coba kembangkan di versi 1.1. Nah, versi 1.2-nya itu terkait apa? Sebenarnya versi 1.2 ini lebih ke arah sertifikat. Jadi nanti dari riset kita udah uji coba pembelajaran. Nah, sertifikatnya itu untuk outputnya itu keluar di titik kedua. Artinya setelah dia review, setelah dia melaksanakan seluruh pembelajarannya, di 1.2 ini kita launch. Istilahnya aplikasi 1.2 ini sudah mengakomodir resultnya dari si pamong desa itu. Dia hasilnya seperti apa, kemudian terkait papan diskusinya juga ada di sebenarnya di 1.2, tapi yang 1.2 sebagian ada yang kita sudah develop duluan di versioningnya seperti itu ya. Kemudian ada dashboard yang lengkap istilahnya. Nah, posisi sekarang ini istilahnya kita masih mengedepankan untuk mengejar pembelajarannya dulu gitu. Nanti analitiknya itu kita bangun di versi titik keduanya seperti itu. Kemudian ada analisa e-learning biasanya kayak atau kayak Google Analytics modelnya seperti itu ada di poin 1.2 seperti itu ya. Oke, kita lanjut Bang. Nah, ini untuk alur pengguna platform. Saya sebut biasanya sebagai jadi dua. Ada yang disebut orkestrator, ada yang disebut target. Target kita sudah jelas yaitu pamong desa. Nah, untuk terjadinya pembelajaran LMS ini, orkestrator ini yang paling banyak bekerja. Mulai dari admin. Admin ini nanti ada fungsionalnya. Mulai dari menyiapkan konten dan lain-lain. Kemudian admin ini nanti dibantu sama istilahnya di asistensi dengan admin pusat. Ada admin pusat, admin kabupaten, admin provinsi, kemudian admin kabupaten kota. Nah, kemudian dari orkestrator admin itu juga nanti dibantu lagi oleh pelatih untuk menyajikan kontennya. Seperti itu. Jadi modulnya sudah ada, nanti si pelatih ini lebih ke arah yang melakukan penyajiannya terhadap pesertanya seperti itu. Nanti dibantu juga orkestratornya oleh moderator seperti itu ya. Sedangkan target kita sudah jelas yaitu pamong desa, bisa jadi jabat-jabatan yang ada di desa lah seperti itu. Kemudian next Kang. Nah, untuk serta pelatihan LMS nah yang ada di pamong desa tadi. Salah satunya ya ada kepala desa, ada sekdes, ada kaur atau TU dan umum. Kemudian ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan, kaur pemerintahan, kesejahteraan, kaur pelayanan sampai dengan pelaksanaan kewilayahan seperti itu ya.
Kemudian ada BPD ketuanya, sekretaris, ketua bidang, sampai anggota. Nah, ini juga nanti ada kaitannya sama modulnya. Kira-kira modul yang ini relate-nya buat yang jabatan seperti apa gitu ya. Nah, mungkin itu nanti bisa kita orkestrator tadi yang fungsinya ngatur. Pelatihan ini tuh tepatnya buat jabatan yang ini, seperti itu nantinya. Itu di peserta pelatihannya. Kemudian ada lembaga kemasyarakatan. Dalam hal ini ada RT, RW. Kalau nggak salah ada modul tentang peraturan-peraturan di RT, RW. Nah, seperti itu. Ini lebih tepatnya nanti yang jabatan RT, RW seperti itu. Ada PKK, ada Karang Taruna, ada Posyandu seperti itu ya. Artinya saat ini kita hanya masih mengakomodir rule atau jabatan tertentu yang ada di desa seperti itu ya. Kalau bedanya kemarin kalau sama Kemendes mungkin dia lebih ke arah pendampingnya, kalau kita lebih ke arah pejabat seperti itu ya. Kemudian Kang, next. Sebentar aja. Nah, ini ada dua versi nanti yang kita coba implementasikan platform Pamong Desa Kemendikbud ID ini dalam bentuk web version yang tadi saya sebutnya. Yang kedua yaitu mobile version. Mobile version itu bukan mobile sifatnya web yang responsif, bukan. Kalau web responsif itu lebih ke arah online dia. Nah, tapi kalau mobile version itu bisa modelnya apps yang harus diunduh, seperti itu konsepnya, pendekatannya. Jadi saya mau garis bawahi ketika orang sebutnya mobile version itu belum tentu dia istilahnya web responsif gitu ya. Karena tadi salah satu alasannya kita untuk menjaga yang sifatnya uh, kondisi internet yang belum merata seperti itu ya. Nah, kemudian Kang, next. Nah, ini lebih ke alur menjadi pesertanya. Nah, mungkin tadi kalau di Treasure tadi itu lebih ke arah detail secara formnya, tapi yang mau saya garis bawahi, pertama memang ada dua proses yang harus dilewati dari admin Pamong Desa sendiri itu. Yang pertama membuat akun sampai dengan aktivasi emailnya. Nah, yang setelah akunnya aktif dan aktivasi email, kemudian melengkapi dan data diri dan SK jabatan. Nah, kalau di beberapa LMS mungkin hanya punya akun bisa di-approve. Kalau kita nggak bisa, karena kita target tadi sudah jelas minimal pamong desa yang punya SK. Bisa jadi pamong desanya sudah tidak menjabat, nah itu pun tidak bisa. Artinya benar-benar user database yang kita miliki itu benar-benar pamong desa yang statusnya masih aktif atau mempunyai jabatan dengan dibuktikan oleh SK. Siapa nanti yang melakukan verifikasi? Bisa admin. Admin tadi bisa admin kabupaten, provinsi, seperti itu. Intinya dari untuk menjadi alur peserta yang menjadi peserta yang valid di Pamong Desa itu benar-benar kita syarat utamanya sebenarnya adalah SK. Nanti juklak atau juknisnya mungkin bisa diatur ya. Misal ketika SK-nya hilang seperti apa dan lain-lain. Itu mungkin kita harus rumuskan bersama seperti itu ya. Oke Kang, next. Nah ini jenis pelatihan yang tersedia di kita. Oke ya. Nah ada dua jenis pelatihan sebenarnya. Yang pertama yaitu pelatihan mandiri. Oke, kalau pelatihan mandiri tagline yang tadi yang di depan belajarnya bisa kapanpun, dimanapun, tak terbatas waktu lah intinya seperti itu ya. Artinya nanti ada beberapa modul yang sifatnya kita terbuka. Mungkin contoh, kalau kemarin semalam kita diskusi panel tuh mungkin kayak PAD dasar. PAD dasarnya sebenarnya secara offline atau udah pernah ditrainingkan. Nah itu mungkin bisa dijadikan modul atau mata leti itu yang sifatnya nanti kita jadikan pelatihan mandiri. Sehingga orang yang pernah belajar itu bisa mengingat-ingat lagi nih. Contoh kayak PAD dasar gitu ya. Jadi orang yang pernah dilatih secara offline coba, oh dia bisa mengcompare, membandingkan, oh nanti online itu seperti ini. Sehingga nanti ketika dia diundang dengan yang terjadwal, pelatihan terjadwal, dia punya gambaran. Oh, kalau offline-nya itu seperti ini, sedangkan PAD dasar yang online-nya itu akan seperti ini. Jadi dia punya compare batasan. Kira-kira yang saya harus perdalam itu yang seperti apa. Nah, di modul-modul tertentu mungkin dia juga bisa kasih masukan tuh tadi kan yang ada di umpan balik. Misal, Pak, terkait ini mungkin nanti modulnya ini perlu ditambah A dan B dan seterusnya. Itu mungkin nanti terkait jenis pelatihan yang ada di Mandiri. Intinya di jenis Mandiri ini lebih ke arah pelatihan yang sifatnya tagline kita tadi tidak terbatas pada waktu, tidak ada ruangnya, istilahnya bisa belajar kapanpun lah seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau pelatih terjadwal ini lebih istilahnya kompleks. Ada orkestratornya tadi, ada admin di situ terlibat, ada pelatih sendiri, ada moderator terlibat, kemudian ada peserta itu sendiri. Nah, sedangkan dari sisi itu juga dia harus punya room sendiri. Room itu maksudnya kelas. Sebenarnya harus punya kelasnya sendiri nanti yang perlu kita set, kemudian
ada jadwal tertentu, dan ada istilahnya room tatap muka yang tertentu yang sifatnya hanya di jam-jam tertentu, misal nggak 1 kali 24 jam itu dia harus tatap muka, nggak seperti itu juga. Nanti ada istilahnya room online yang dibatasi dengan waktu seperti itu. Itu namanya nanti yang di kita namanya pelatihan terjadwal seperti itu ya. Artinya di pelatihan terjadwal ini lebih termonitoring, dimonitoring pelatih, iya dimonitoring oleh admin juga, iya. Jadi outputnya itu lebih istilahnya targetnya sudah ada lah. Kalau pembelajaran mandiri kita hanya bisa melihat orang ini mempelajarinya. Mungkin risetnya nanti bisa kita lihat dari post-test dan lain-lain seperti itu. Itu jenis pelatihan. Oke. Nah, ini untuk tahapan pembelajaran di sisi admin. Untuk terjadinya istilahnya pembelajaran tadi yang ada di LMS ini, aktor admin ini banyak kerjanya sebenarnya. Mulai dari tadi verifikasi SK harus dilakukan dulu. Jadi tadi kalau soft launching tadi sudah dilakukan, nah ke depannya ini kita istilahnya melakukan pendataan. Nah, setelah pendataan itu nanti ada verifikasi SK. Ini yang istilahnya kerja benar-benar yang nggak bisa dilakukan secara uh, otomatisasi seperti itu ya, karena benar-benar yang kita harus lihat itu SK. Ketika SK-nya nggak ada, mungkin kita bisa konfirmasi ketika ke pejabat terkait ini apa yang bisa membuktikan bahwa dia memang sedang menjabat seperti itu. Makanya verifikasi SK ini jadi tahapan paling awal di depan. Kemudian menyiapkan pelatihannya. Menyiapkan pelatihan ini misal rumpun dan mata latih. Rumpun mata latih itu harus kita publish. Nah, untuk mempublish itu nggak gampang. Harus ada istilahnya kita QA dulu nih. Nanti modulnya ini udah layak atau belum? Udah sesuai atau belum? Misal seperti itu. Nah, itu ada di istilahnya menyiapkan pelatihan. Orkestranya ada di admin nih tanggung jawabnya. Namun nanti admin mungkin bisa dibantu dengan tenaga ahli lain yang bisa memverifikasi atau melakukan quality assurance terhadap modulnya, misal seperti itu ya. Nah, kemudian ada mengatur jadwal. Nah, ini mengatur jadwal ini juga nggak gampang gitu ya. Apalagi kalau tadi target kita itu sekitar 40.000 desa atau 80.000 peserta. Nah, ini perlu kita jadwalkan. Mungkin jadwalnya bisa istilahnya pilot pilot 1.000 dulu atau 5.000 dulu, atau nanti pembagiannya mau langsung karena targetnya 2 bulan kita bagi rata. Jadi 1 hari ini harus sekian sesi gitu ya, atau sekian kelas. Nah, ini ada di motor penjadwalan. Penjadwalan ini nggak bisa sifatnya otomatisasi full gitu ya. Jadi benar-benar harus ada campur tangannya tim admin yang istilahnya untuk melakukan pengecekan. Misal kesiapan pelatihnya gimana, untuk target sekian harus dibagi berapa. Nah, itu ada kaitannya dengan kesediaan SDM pelatih dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian ada untuk menugaskan pelatih. Nah, sudah dibikin penjadwalannya, nanti kira-kira pelatih yang punya waktu di kelas ini dengan jadwal sekian tuh siapa? Ini tugas dari admin untuk pengaturannya. Kemudian setelah jadwalnya sudah ada, pelatihnya sudah ada, ini untuk mengundang pesertanya. Nah, karena tadi udah ada pendataan di depan, kita itu istilahnya kayak kalau pelatihan terjadwal tuh lebih ke arah mengenroll atau bahasa kita memasukkan data pesertanya ke kelas mana gitu. Misal mau klasternya, kelasnya itu misal Aceh dulu, ke kabupaten ini dulu. Nah, itu lebih ke arah tantangan ini untuk mengundang di pesertanya seperti itu. Itu untuk role adminnya, bahasa kita orkestrator untuk admin ini memang kerja paling depan di awal gitu ya. Nggak ada istilahnya output output LMS-nya ketika belum ada tahapan yang ini seperti itu ya. Oke, next Kang. Nah, ini untuk tahapan pembelajaran pelatih dan moderator. Setelah semuanya disiapkan oleh admin, kemudian ada uh, penyajian materi. Materi yang tadi sudah disiapkan oleh admin sebenarnya. Nah, penyajiannya misal gini. Sebenarnya modulnya itu udah ada, misal satu sesi itu ada 17 modul. Nah, yang mau dipakai oleh si pelatih itu yang mana? Nah, itu nanti ada di petunjuk teknisnya, mulai dari situ. Nah, ini istilahnya penyajian materi ini yang dilakukan oleh pelatih. Artinya di sini fungsional pelatih yang dibantu operator tuh mulai menyajikan materi. Kira-kira di menit sekian itu materi mana yang akan ditampilkan seperti itu ya. Karena waktunya JP-nya kan terbatas ya kalau yang online yang sifatnya terjadwal seperti itu ya. Kemudian nanti melakukan conference yang sifatnya kayak online meeting seperti itu ya, atau pembelajaran online atau tatap muka melalui tatap maya gitu ya, tatap maya. Nah, itu nanti ada di melakukan conference. Ini harus menyiapkan roomnya dulu aktif, pelatihnya harus hadir dulu, baru pesertanya akan hadir seperti itu nantinya. Kemudian melakukan monitoring peserta. Nah, jadi jangan sampai eh, pembelajaran ini kita udah publish nih modulnya, belum pernah baca, belum ini, kita next next aja, tidak ada monitoringnya. Misal gini, pelatih itu yang penting
selesai dari awal sampai akhir. Nggak seperti itu juga. Nanti di sini harus ada peran pelatih untuk melakukan monitoring. Misal modul ini tuh memang sudah di istilahnya sudah diserap semua belum sama ini apa minimal berapa persen sehingga kita bisa next untuk lanjut ke materi selanjutnya misal seperti itu. Itu ada tahapan untuk dimonitoring pesertanya. Kemudian nanti setelah monitoring dan kegiatan lainnya ada evaluasi pesertanya, penilaian mungkin petugas sorry seperti tugas-tugas yang emang sifatnya harus dinilai melalui description biasa seperti itu ya. Nah, itu harus dinilai. Kalau yang sifatnya kayak pilihan ganda pun soal yang sifatnya post test atau pre test itu kan bisa langsung keluar nilainya. Kalau yang sifatnya penilaian description atau naratif mungkin lebih detail perlu istilahnya kemampuan dari pelatih untuk melakukan penilaian. Kemudian melakukan diskusi. Nah, diskusi ini yang dimaksud mungkin diskusi yang tidak terbatas waktu, seperti panel Facebook lah misalnya seperti itu. Lebih ke arah menjawab setiap pertanyaan permasalahan desa misal. Dengan dia udah baca materi duluan, nanti mungkin ada perlu yang dipertanyakan. Mungkin terkait konten ini, case di desa saya begini, begini, begini. Nah, itu perlu dijawab nanti oleh pelatih dan moderator lah, sifatnya seperti itu. Intinya orkestrator dari pelatih dan moderator ini lebih ke arah hari H atau sampai sebelum hari H pelaksanaan dan setelah pelaksanaannya. Kalau admin tadi, persiapannya harus jauh. Mulai dari planning bandwidth dan lain-lain lah istilahnya seperti itu ya planning kelas, planning jadwal dan lain-lain. Kalau pelatih ini lebih ke arah nanti di orkestra hari hanya seperti itu ya. Next Kang. Nah, kemudian ini kita coba demo aplikasinya. Mulai dari nanti ini kita di sini tahapannya hanya mendemokan dulu ya. Bukan dalam tahapan untuk melakukan training. Misal nanti kita ajarin Ibu cara daftar seperti apa enggak seperti itu. Bukan di rule yang tahapan ini. Nanti tahapan TOT-MOT kita yang menjelaskan gimana cara pembelajarannya, jadi pelatih itu seperti apa, jadi peserta itu pendaftarnya harus seperti apa, monitoringnya seperti apa. Itu ada di TOT-MOT. Kalau sekarang kita lebih ke arah penjelasan seluruh alur atau sistem yang ada itu fiturnya kira-kira apa gitu. Yang di versi 1.0 tadi sampai 1.2 nanti lebih kita penjelasan terkait fiturnya seperti itu. Oke Kang? Nah, LMS ini bisa diakses melalui Pamongdesa Kemendagri.go.id. Halaman pertama kita kemarin tuh di request kalau bisa tampilan sesimpel mungkin. Nah, akhirnya dapat rumusan kita cuma buat 4 button dulu. Karena takutnya ketika dimunculkan seluruhnya orang desa tuh langsung kok banyak banget gitu ya. Nah, makanya kita coba buat simpel. Ketika memang dia sudah punya akun, nanti dia bisa langsung masuk. Ketika dia belum punya akun, dia bisa langsung daftar. Ketika pengen lihat agenda, dia di agenda. Namun, istilahnya untuk rinciannya itu ada di beranda. Nah, nanti klik beranda kan. Nah, ini sebelum login semuanya bisa lihat di beranda. Nah, di beranda ini kita lebih ke arah tagline kita. Belajar saja kapan saja sebenarnya ini lebih tagline ke LMS-nya seperti itu ya. Kemudian di scroll kan. Nah, di bawahnya itu sorry kan nggak jalan Kang? Oke, lagi delay ya. Nah, di sini kita juga keluarkan statistik. Statistik ini lebih ke arah angka-angka yang terhadap LMS, pengguna yang terdaftar nanti berapa, kemudian lembaga pelatihannya berapa, pelatihan berapa. Ini lebih ke arah monitoring nanti kegiatan kita lah ya. Nah, kemudian nanti ada pelatihan pamong desa. Nah, ini istilahnya lebih ke arah schedule, tagline. Nanti yang sudah dibikin kelasnya tuh akan kelihatan. Misal pembelajaran rumpun PAD dasar, ya misal sistem keuangan desa gitu ya. Nanti di bulan berapa sampai bulan berapa ini akan ada di depan sini. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ini lebih ke arah sorry Kang, agak naik sedikit. Sorry, belum 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 ke sini. Oke, nah. Nah, ini alur pelatihan LMS-nya sebenarnya sudah kita jelaskan juga di sini. Kemudian di bawahnya itu nanti ada statistik pelatihan. Misal di provinsi ini ada berapa pelatih yang disediakan, kemudian ada berapa peserta, nanti ada berapa pelatihannya ada di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, ini juga nanti akan berubah tergantung dari istilahnya, oh setelah pelatihan ternyata banyak question-question yang masuk seperti ini. Itu yang akan kita coba publish ketika rubah seperti itu ya. Kemudian di bawahnya terkait kepuasan pelayan, ini feedback yang dari fitur feedback tadi kita coba munculkan nanti di feedback di sini. Kemudian di bawah itu lebih ke arah monitoring website yang aktif lah, atau yang akses untuk di Pamong Desanya sendiri itu. Kemudian ketika guysnya belum punya akun ya, ini udah bisa lihat ini. Kemudian ada modul lagi namanya regulasi. Nah, regulasi ini request kemarin terakhir lebih memunculkan terkait dasar-dasar hukum yang ada di desa.
Jadi memang spesifik. Kalau mungkin kalau pernah lihat di JDIH itu seluruh hukum mungkin yang muncul ya. Nah kalau di sini lebih ke arah dasar hukum yang ada di desa, sehingga orang desa itu nggak perlu cari-cari jauh-jauh. Semua dasar hukum nanti cukup ada di LMS ini, gitu ya. Terkait misal pembelajaran apa itu dasar hukumnya apa sih? Misal sistem keuangan desa itu nanti dasar hukumnya apa? Nanti ada semuanya di sini. Seperti itu secara fitur ya. Kemudian ada di tab satu lagi apa terkait katalog, Kang. Oke, nih boleh Kang klik? Tidak Mas ya? Oh delay, tunggu sebentar ya. Mungkin di online masih bisa menyimak ya. Nah, kemudian di sini ada katalog pelatihan. Katalog pelatihan itu semua modul atau istilahnya pelatihan yang sudah kita siapkan lah bahasanya seperti itu. Nah, di situ ada dua jenis sebenarnya yang terjadwal maupun yang mandiri. Tagline kita tadi kalau mandiri bisa belajar kapanpun, dimanapun tak terbatas waktu lah ya, tidak ada perlu ada ruangnya. Sedangkan kalau terjadwal tadi orkestratornya banyak sekali ya, ada admin, ada pelatih, ada moderator dan lain-lain. Nah ini yang bisa, artinya nanti ketika pelatihan mandiri orang itu bisa memilih, oh saya pengen membaca PRD dasar berarti harus ikut pelatihannya nanti. Boleh diklik salah satu mungkin yang mandiri. Oke, oke agak delay sebentar. Mungkin yang di online juga delay ya. Nah, perlu Nah, untuk pengelolaan aset desa nih contoh misalnya. Nanti kalau yang sifatnya umum bisa langsung ikuti pelatihan. Ini yang sifatnya mandiri. Artinya orang bisa memilih sendiri saya pengen belajar apa dan kapan. Nah, itu bisa lakukan di sini. Sedangkan kalau yang terjadwal tadi hanya bisa melihatnya aja. Oh, terjadwalnya itu ada ini. Nah, itu pun yang bisa istilahnya kita, misal desa yang sudah punya akun, belum tentu bisa ikut yang terjadwal. Karena sifatnya terjadwal tadi yang mengundang admin bukan keinginan dari desanya seperti itu ya. Oke, nah untuk yang ini Kang boleh yang terjadwal katalognya. Oh, oke masih loading ya. Nah, di bagian tab yang terjadwal tuh ada tuh sebelah kanan yang biru. Oke, udah kelihatan terjadwalnya. Nah, di terjadwal ini nanti yang sifatnya kita itu kalau ibaratnya masih jadi guys belum punya akun bisa melihat pelatihannya apa saja, konteksnya apa aja. Kira-kira targetnya yang mau dipelajarin tuh apa aja. Ada di sini. Boleh diklik satu? Nah, ini yang perlu kita sepakati tadi sesuai dengan tema hari ini selain love soft launching termasuk review modul. Nah, yang ini yang akan coba kita terapkan nantilah. Istilahnya mungkin kita menjadi QA-nya hari inilah atau mengevaluasi terhadap kontennya seperti itu ya, diskusi lebih tepatnya. Nah, ini nanti di sini bisa kelihatan. Nanti di dalam yang terjadwal itu ada mata latih apa aja yang dipelajari, kemudian JP-nya berapa. Ini tetapi hanya untuk istilahnya yang kita sifatnya diundang gitu ya oleh admin, bukan yang sifatnya kita ingin desa kepala pamong desa itu pengen belajar ini seperti itu, nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian kita coba mungkin login eh, atau daftar mungkin di page dulu Kang. Nah, secara page pendaftaran dulu kita lihat. Nah, ini karena kita tujuannya ke arah pamong desa, mungkin daftaran pamong desa itu tadi sama punya akun nanti melakukan verifikasi. Nah, hanya akun ini masih basisnya masih email dulu ya. Nah, untuk email setelah aktif baru bisa melengkapi data seperti itu tadi tahapannya. Kemudian kita login sebagai peserta. Nah, untuk fitur peserta, oke, boleh login, demo. Nah, ini coba kita demokan. Kira-kira nanti peserta itu bisa ngapain aja sih, fiturnya dapat apa aja. Nah, di sini nih untuk yang pesertanya seperti itu ya. Oke, kita coba login, masukin username sama password yang terdaftar. Nah, kemudian kita pertama awal itu nanti akan disajikan dengan dashboard. Nanti kita punya pelatihan berapa? Pelatihan berapa itu nanti sumbernya dari kita yang ikutin, yang tadi pelatihan mandiri kita pilih, atau kita pernah di-invite sama admin terhadap pelatihan terjadwal. Nah, itu nanti ada summary dari jumlah pelatihannya sendiri itu. Kemudian di sampingnya lagi ada pelatihan apa itu, Kang? Wah, pelatihan yang selesai dari target yang pelatihan 6 itu nanti ada berapa yang sudah selesai? Semakin banyak kontennya mungkin akan lebih menarik nantinya ketika untuk pembelajarannya seperti itu ya nantinya. Kemudian di bawahnya itu ada istilahnya semacam pengingat atau reminder bahwa pelatihan mana yang sedang aktif yang sedang kita pelajari. Misal kayak tadi pelatihan yang sifatnya mandiri. Dari 10 konten kita sudah belajari 2 konten atau 5 konten. Nanti progresnya kelihatan. Oh, kita pelatihan mandiri ini belajar baru 50%. Bisa jadi karena mandiri tadi tagline-nya kapanpun dimanapun bisa jadi lupa.
baru 50%, ternyata kita belum lanjut lagi nih bulan depannya misal gitu, udah sebulan vakum gitu. Nah, itu nanti termonitoring di sini sebenarnya tujuannya. Kemudian di bawah itu ada agenda terkait. Agenda terkait ini misal kalau ada penjadwalan yang sifatnya kita diundang, nanti agendanya itu akan masuk di kita seperti itu ya. Nah, sedangkan di bawah peningkatan itu ada kalender. Kalender ini juga yang sifatnya nanti ada kegiatan misal eh, si sistem keuangan desa atau perencanaan. Nah, di setiap tanggalnya itu kelihatan nanti mata latih apa yang dipelajari hari ini seperti itu. Lebih ke arah seperti itunya nantinya. Kemudian ada fitur namanya e-katalog, sebenarnya ini sama dengan di depan, mirip sama dengan di depan, hanya nanti di sini kita bisa melihat katalog mana yang bisa kita pilih lah seperti itu, atau lebih ke arah reference yang direkomendasikan gitu. Kemudian ada pelatihan saya, ini artinya pelatihan yang sedang kita pelajari, sebenarnya ini lagi summary detail dari yang di depan tadi. Artinya ini kita diundang di mana, ada di sini, atau kita yang pernah ngikuti mandiri di sini juga secara fiturnya. Kemudian ada sertifikat saya ini riset-riset pelatihan yang sudah kita dapatkan nantinya. Itu salah satunya. Untuk fitur fitur dasarnya, saya anggap ini fitur dasar untuk pengenalan seluruh yang ada di LMS di eh, sisi pesertanya. Mungkin kita coba lebih dalam, mungkinnya ambil mungkin di pelatihan yang terjadwal, mungkin yang soft launching itu. Nah, poin 2 misal. Dari soft launching itu, misal ini sifatnya ketika kita sudah di-invite sama admin, kira-kira kita dapat melihat seperti ini. Itu nantinya ya. Nah, ada pokok bahasan atau pokok-pokok bahasannya nanti dari 1 sampai 4 gitu. Nah, nanti kita tahapan pelajarannya itu yang di guideline. Nah, kalau nanti sifatnya pelatih itu maksudnya menyajikannya untuk kita pelajari lebih dahulu, kita bisa lihat kontennya langsung, atau bahasa mudanya kita biasanya asinkronus. Takutnya kalau asinkronus di desa nggak ngerti. Intinya yang bisa dipelajari terlebih dahulu nanti akan keluar seperti itu ya. Contoh yang pokok-pokok kebijakan misal kita lihat. Nah, ini fitur-fiturnya lebih ke arah untuk melihat seluruh konteksnya, konteks dari LMS-nya, isinya itu kira-kira apa. Nah, kalau tadi kita masih melihat di sisi bungkusnya, ini tuh lebih ke arah isinya gitu ya. Nah, misal ada asas pengelolaan keuangan desa, karena ini sifatnya di publish ini, kita bisa lihat dulu. Misal video preparasi. Nah, ini lebih ke konteks video preparasinya. Kalau di sisi player ini seperti ini, intinya dia bisa melihat tahapannya. Kita tuh harus mempelajari tahapan video preparasinya dulu, harus lihat ini dulu. Itu bisa kita atur. Boleh urutan, boleh loncat-loncat, itu tergantung admin. Kalau adminnya pengen ngatur, oh ini memang mata kuliah yang harus istilahnya berjenjang, istilahnya bertahap, harus istilahnya sequence, harus sesuai dengan ini tahapannya, urutannya. Itu bisa diatur seperti itu. Intinya secara LMS platform kita menyediakan itu. Nah, misal konteksnya video bisa kita lihat di konteks video. Dan di sisi pelatih, sebenarnya nanti saya cuman ini ya, eh, mendeskripsikan dikit. Di sisi pelatih ketika orang melihat konteks ini, kita juga punya monitoring. Oh, orang ini sedang posisi ngeplay atau enggak. Kita pengen tahu nih, di sisi pelatih itu ada berapa sih yang sedang ngeplay video ini gitu. Nah, misal seperti itu. Atau ya historicalnya ada berapa sih yang sudah selesai sampai melihat seluruh modul kita. Nah, itu nanti sifatnya yang monitoring gitu ya. Nah, kemudian ini salah satu bentuk yang video. Contoh kalau yang bahan bacaan misal, bahan bacaan next Kang. Nah, untuk bahan bacaan jadi bisa kita lihat juga modelnya seperti itu. Nah, nanti setiap yang sudah dipelajari itu biasanya ada semacam completion. Kelihatan nih, oh ini sudah kita pernah baca, ini sudah pernah kita baca seperti itu ya. Itu sudah pernah kita pelajari. Nah, hanya nanti indikator dari setiap pembelajaran biasanya ada di testing seperti itu ya. Kemudian Kang, next. Nah, nah, oke, next. Nah, ini contoh misal ada PPT di sini. Intinya konten di sini yang sudah dapat kita sajikan ke peserta mulai dari video, PPT, dokumen PDF, dokumen bacaan lainnya, audio itu sudah bisa kita playerkan. Bahkan sampai video interaktif pun kalau memang nanti ada konsepnya yang sifatnya player video kemudian yang sifatnya disisipi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab itu pun kita sudah coba hasilkan seperti itu. Hanya nanti nextnya kita merancang di mana konteks LMS ini dibuat semenarik mungkin seperti tagline di depan tadi lebih inovatif lainnya seperti itu ya. Nah, ini dari sisi pembelajarannya.
Artinya selain dia bisa mempelajari kontennya, kemudian back ke ada fitur-fitur yang sebenarnya yang tadi yang harus kita lihat. eh, Kemudian ada webinar. Webinarnya lebih ke arah room online-nya. Kalau memang nanti pelatih membuka ruangan online, nah kita cukup klik di sini seperti kayak aplikasi Zoom dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian ada tab terkait pengumuman. Misal tiba-tiba pelatih membuat pengumuman terkait -1 misal. Nah, atau moderator buat pengumuman terkait pengumuman yang ada di pembelajaran, itu bisa dilakukan di sini, seperti itu. Kemudian terkait diskusi. Nah, ini diskusi, panel diskusi ini lebih ke arah misal kayak konteks tadi kita sudah baca modul-modulnya, tetapi ada yang ingin kita tanyakan nih, tapi sebelum hari H yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait case misal dari desa masing-masing, mungkin bisa di sini pembelajarannya. Artinya pembelajaran itu nggak hanya ketika pas tatap mukanya aja, mulai dari pembelajarannya tanya jawab atau diskusi bisa di sini seperti itu. Kemudian ada modul lagi terhadap buku nilai. Buku nilai ini lebih ke arah indikator pembelajaran dari si peserta itu, bisa melihat scoring nantinya, scoring dari setiap konten ini, misal konten postesnya nanti berapa, kemudian nilainya berapa, sehingga nanti sertifikat itu ada modelnya sertifikat mengikuti, hanya ikut, atau sertifikat kompetensi, sorry, sertifikat kompetensi berarti punya passing grade, oh dia lulus atau enggak lulus, gitu ya. Nah, itu lebih ke arah indikator dari pembelajarannya si peserta. Mungkin Bu, fitur dari peserta itu nggak sebenarnya kalau saya lihat simple, hanya nanti gimana caranya kita istilahnya menggait dari pesertanya itu sendiri. Itu dari sisi peserta mungkin ya. Nah mungkin oke, mungkin terhadap kuis kayak tadi sebenarnya kuis juga ada di konten. Misal boleh pengen lihat kuisnya kan? Oke. Nah ini salah satu contoh kayak bentukan konten kuis tadi karena saya coba agak skip untuk ininya ya. Nah, ini salah satu konten quiz, misal output yang harus yang jadi indikator nilai tadi. Nah, artinya peserta itu harus mengerjakan konten yang quiz yang di sini. Nah, konten quiz ini bisa saja nanti disajikan oleh pelatih yang ketika setelah paparan, misal setelah tatap mukanya. Nah, baru bisa muncul. Boleh Kang lanjutkan? Nah, ini lebih ke arah quiz. Quiz yang ada di terhadap mata latih atau sub pokok bahasan yang tadi, seperti itu ya. Nah, ini mulai dari nomor satu, cara pengerjaannya tinggal dipilih sebenarnya, tinggal diklik opsi jawabannya, kemudian opsi jawaban kedua. Nah, ini memang sedang kita juga rancang untuk istilahnya guideline dari pesertanya gitu ya, supaya tahu tahapannya. Kalau kuis itu dia nanti harus menjawabnya seperti apa, terus konfirmasi selesainya seperti apa, seperti itu ya. Nah, ini salah satu caranya. Kalau untuk menjawab cukup klik abjadnya aja A, B atau sampai F tergantung dari kontennya nanti memasukkan berapa opsi. Kemudian next. Nah, ini bisa lanjut juga soalnya kita misal nomor 5 sulit gitu ya. Kita bisa lanjut kerjakan nomor 6 dulu, kemudian nomor 7 dan seterusnya. Intinya ini mirip seperti kalau pernah ikut ujian eksam, mungkin lebih ke arah mirip eksam seperti itu ya. Artinya setiap pertanyaan itu bisa kita jawab, atau kalau memang ragu kita bisa tandai dulu sehingga nanti bisa kita kerjakan di belakang. Itu bisa seperti itu juga. Oke, next Kang. Nah, mungkin ini coba kita selesaikan dulu supaya pengen tahu nih lihat indikator tadi outputnya seperti apa gitu ya. Oke, ini kurang lebih nanti tergantung konfigurasinya. Kalau kita pasang timer 30 menit di sini, nanti akan ada 30 menit batas waktunya. Kalau adminnya settingnya di sini tidak ada batasan waktunya, pun ini berarti artinya bisa dikerjakan tanpa batasan waktu seperti itu ya. Ini tergantung orkestratornya tadi mau seperti apa ininya gitu ya. Oke. Nah, ketika selesai kita finish, artinya di sini sifatnya kita lebih konfirmasi bahwa kita sudah selesai gitu. Ketika sudah selesai artinya kita sudah tidak bisa merubah atau merevisi setiap jawaban kita seperti itu. Next.
Oke, sedikit loadingnya. Nah, misal tuh, langsung terlihat indikator scoring kita terhadap jawabannya seperti itu. Bapak Ibu yang di online bisa menyimak juga ya. Nah, ini lebih ke arah fitur dari pesertanya. Mungkin untuk peserta dulu kali ya. Oke, dari sini mungkin kalau memang ada pertanyaan kita buka forum pertanyaan atau lebih ke arah diskusi untuk kedepannya seperti apa. Boleh dari pertanyaan yang di ruangan atau dari yang dari Zoom, boleh. Mungkin dari saya cukup segitu dulu untuk kurang lebih mendemonstrasikan terkait fitur LMS untuk di sisi pesertanya gitu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu untuk sementara. Pak Saladin mungkin. Oke, boleh Pak dari siapa? Dari Sumbar boleh Pak open mic. Ibu siapa? Ibu Dewi. Ya, boleh dari Ya, DPRD Provinsi mana nih? dari DPMD Pak, Provinsi Boleh. Sumatera Barat. Monggo Bu, waktu dan tempat kita siapkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami sudah mengikuti pemaparan terkait dengan kegiatan pelatihan program PJKPD melalui sistem LMS ini. Langsung saja Pak, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami konfirmasi ulang untuk mendapat jawaban yang lebih jelasnya. Nanti ketika pelaksanaan pelatihan ini kan semacam aplikasi ya Pak. Jadi kayak tadi kalau saya tidak salah, itu untuk peserta bisa mendownload aplikasi ini secara offline di handphone masing-masing. Nah, berarti nanti ketika pelaksanaan pelatihan itu, peserta, jujur saja kami selama ini berasumsi bahwa LMS ini seperti Zoom meeting gitu kan. Hanya tatap muka yang konvensional dialihkan ke ruang Zoom di mana pesertanya masih berkumpul dan sebagainya. Tapi kalau sependek yang kami tangkap tadi selama penyajian materinya, ini peserta bisa di mana saja tanpa harus berada di suatu tempat khusus melalui aplikasi handphonenya. Kemudian juga kami melihat dari fitur-fitur yang disajikan tadi, berarti nanti kita harus apa ya? Harus mengukur juga kemampuan para peserta dalam memanfaatkan teknologi. Nah, di desa apalagi sampai ke lembaga desa dan lain sebagainya, ya mungkin masyarakat sudah cukup melek teknologi untuk menggunakan media sosial gitu. Tapi ini kan sebuah aplikasi yang terarah yang harus ada langkah-langkah untuk pengaksesannya. Nah, itu nanti ketika melaksanakan pelatihan ini, tentu peserta sebelum disajikan eh, pembahasan materi dari pelatihan, tentu peserta harus diberikan pemahaman dulu bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini, fitur-fitur apa saja, dan langkah-langkahnya. Nah, ini dari perspektif pelatih ya, Pak. Jadi artinya nanti eh, pelatih yang akan memberikan pemahaman kepada peserta untuk langkah-langkah menggunakan aplikasi ini, atau bagaimana? Atau admin dari yang tadi Bapak sampaikan, ada admin provinsi, ada admin kabupaten kota yang menyiapkan jauh-jauh hari untuk kegiatan LMS ini. Karena kami di sini selain kendala mungkin terkait dengan kekuatan sinyal, itu juga kemampuan dari perangkat desa atau peserta pelatihan yang akan kita undang tersebut untuk memanfaatkan teknologi digital, terutama aplikasi ini mungkin masih terbatas. Beda mungkin dengan media sosial, mereka sudah cukup familiar dengan media sosial, walaupun mereka pegang
gadget gitu. Mungkin itu sementara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu pertanyaan lagi biar kita jawabnya per dua-dua ya. Dari satu lagi dari Kubang Barat ya. Kubang Baros boleh. Satu lagi dari Kubang Baros baru kita coba jawab per dua-dua pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan juga LAPI ITB ya tadi. Saya dari Desa Kubang Baros, Pak, dari perangkat desa. Tadi sempat juga disinggung oleh Ibu tadi ya dari DPMD Sumatera Barat ya. Terima kasih Ibu. Jadi di Cinangka ini Pak, di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang khususnya itu ada beberapa desa yang blank spot Pak, yang memang kondisi internet atau sinyalnya sangat-sangat parah gitu. Bagaimana ininya gitu, mengendalikannya atau mengatasinya gitu Pak? Apakah harus ke desa lain gitu, ke tetangga apa gimana gitu? Kemudian dari perangkat desa sendiri apakah bisa langsung daftar registrasi? Yang ketiganya untuk yang admin sendiri dari mana itu Pak? Saya kurang paham dari sisi adminnya itu. Apakah dari memang kepala desa, apa memang dari DPMD kabupaten gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawab dulu pertanyaan yang pertama. Pertama, yang perlu digarisbawahi memang tagline kita tadi belajarnya bisa kapanpun, dimanapun. Tetapi lihat lagi kondisi istilahnya jenis pelatihannya. Kalau tadi pelatihnya sifatnya mandiri, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Bahkan kalau sifatnya pelatih mandiri tadi tidak perlu ada istilahnya orkestrator, pelatih maupun admin lah sifatnya. Karena orang sifatnya bisa belajar mandiri. Nah, jadi admin itu hanya sifatnya menyiapkan modulnya, nanti istilahnya tanpa perlu adanya istilahnya pelatih ya, yang ada di dalamnya. Mungkin itu yang bisa di istilahnya pelajari sama yang sifatnya pembelajaran mandiri. Oke. Yang kedua lebih ke arah tadi terkait kalau misal mobile version tadi ya yang disinggung sedikit ya. Kalau mobile version itu memang kalau nanti sifatnya pelatihannya sifatnya mandiri yang tidak ada tatap mukanya, oke ya, saya sebut garis bawah dikit kalau bahasa ibu tadi yang seperti Zoom gitu ya. Nah, kalau yang tidak ada sifatnya pelatih atau yang sifatnya pelatihan mandiri tadi bisa misalnya menggunakan kita rekomendasikan ke version mobilnya. Kenapa version mobilnya? Ibu ketika misal ke pasar nanti ada internet bisa unduh dulu nih untuk pembelajaran mandiri sehingga nanti ketika di rumah tidak ada sinyal itu bisa kita pelajari nih. Untuk misal kalau saya sampai contohkan misal kalau nanti PAD dasar itu dijadikan mode mode pembelatihan mandiri bisa kita pelajari itu nantinya di rumah. Tetapi kalau yang sifatnya pembelajarannya ada tatap mukanya, tatap muka itu misal gini, yang kayak ada zoom-nya lah bahasa gitu ya. Nah, tetapi kan tidak semua modul yang akan ditampilkan itu misal dari 1 sampai 20 itu memang tampilnya itu hanya ketika zoom. Jadi misal gini, kalau 5 misalnya 6 JP gitu ya, 6 JP. Bisa jadi nanti tergantung rumusan dari teman-teman yang ada di sini ya. 2 jamnya aja itu yang online, sedangkan 4 jamnya itu ibu bisa pelajari sendiri di rumah. Mode yang seperti itu istilahnya bisa diunduh dulu. Artinya ketika kita nggak punya sinyal, bisa mempelajari kegiatan-kegiatan atau modul-modul pelatihan yang sifatnya offline atau yang bisa diunduh seperti itu ya Bu. Tetapi kalau nanti istilahnya kan sudah tahu nih, oh kita ada jam webinar tadi misal di jam 2 siang, mau nggak mau saya harus cari sinyal internet. Kalau yang sifatnya tatap muka tadi atau seperti kalau bahasa ibu garis miringnya ada zoom-nya seperti itu ya atau ada tata conference videonya seperti itu mau nggak mau itu harus online tetap seperti itu Bu. Itu menjawab. Nah kemudian pertanyaan Bapak tadi lebih ke arah terkait siapa yang jadi adminnya gitu ya tadi ya. Kira-kira kalau admin pusatnya itu memang dari Dirjen Bina Pemdes nanti dibantu mungkin admin provinsi. Admin provinsi ini lebih ke arah pembagian misal ini ada pembagian terjadwal khusus untuk pelatihan yang sifatnya terjadwal. Nanti kuota provinsi ini dapat berapa, nanti dibagi lagi.
admin kabupaten itu lebih ke arah, oh provinsinya misal dapat 500. Nah, 500 ini mau dibagi ke kabupaten ini berapa, ke kabupaten ini berapa, ada wilayahnya eh, di pelatih di admin provinsi. Nah, ketika sudah sampai kuota di kabupaten, nah admin kabupaten ini yang kira-kira desa mana dulu nih yang mau diajukan. Karena kalau sifatnya tatap muka itu kayak contoh Zoom aja hari ini limitnya 1.000 gitu ya Bu, ada limitnya. Berarti artinya hanya bisa orang yang terbatas. Nah, mungkin ketika nanti pas pembelajaran di kabupaten Ibu bisa jadi cuma ada dibagi 20 kelas. Sedangkan jumlah desanya lebih dari 20. Nah, ini fungsi dari admin kabupaten ini yang melakukan prioritas. Kira-kira desa mana nih yang akan di-invite duluan gitu kan. Karena tadi salah satu orkestrator tadi fungsinya untuk melakukan mengundang sertanya ke dalam kelasnya seperti itu kira-kira. Mungkin itu jawaban kalau ibaratnya ke orang ini boleh ini ditanggapi seperti itu Bu. Izin Pak, Silakan Ibu. dari Sumbar sedikit lagi Pak menanggapi yang Pak sampaikan tadi. Kalau seperti itu, apa fungsi admin provinsi jadinya Pak? Kalau memang nanti sebagai penentu dari peserta yang kamu ikuti pelatihan itu adalah admin dari kabupaten kota. Mungkin demikian Pak. Baik, Ibu, mungkin sebelum itu dari BPMD Sumatera Barat ya, menambahkan terkait sistem pembelajaran LMS ini kan sebenarnya ada beberapa tipe ya, yang mandiri dan terjadwal. Yang terjadwal itu sebenarnya ada model ya, yang sifatnya atau metode yang sifatnya asinkronus dan sinkronus. Asinkronus ini adalah yang tanpa menggunakan media tatap muka ya, seperti Zoom. Sedangkan yang sinkronus itu akan menggunakan media yang sifatnya tatap muka. Artinya pelatih, peserta, moderator itu dalam ruang virtual dan waktu yang sama. Sedangkan asinkronus itu adalah pembelajaran yang sifatnya kapan saja, di mana saja, tanpa ketergantungan berbagai pihak. Di ruangnya kapan saja, waktunya kapan saja. Itu sih yang ini. Kemudian terkait tadi siapa yang akan ini ya, istilahnya melatih atau memberi knowledge tentang LMS ini ke peserta gitu ya. Mungkin bisa dibantu Pak Salin juga nanti ya. Ya memang nanti dari itu berlevel Pak. Berlevel itu maksudnya gini. Nanti ada namanya TOMT yang ke pelatih nanti ke TOT ya, ke pelatih juga, master trainer ke trainer. Nah mungkin diharapkan dari situ pelatih-pelatih itu juga bisa memberikan transfer knowledge ya ke peserta. Selain itu juga sebenarnya kami juga ada panduan ya, buku panduan atau manual book, baik berupa nanti buku maupun berupa video. Ya itu juga sebagai bahan untuk istilahnya transfer knowledge atau sosialisasi kepada para peserta ya yang ada di desa-desa. Nah mungkin nanti prosesnya akan seperti apa, mungkin teman-teman dari NMC akan ini. Kemudian itu yang kedua. Kemudian fungsi dari admin provinsi. Nah sebenarnya selain melakukan proses-proses pembagian kuota, juga ada proses untuk monitoring, Bu. Artinya monitoring peserta-peserta, baik yang di level tadi dari kabupaten-kabupaten maupun sampai di desa, artinya berjenjang gitu ya, berjenjang. Tidak, bukan istilahnya otoritasnya itu semua di kabupaten, tidak. Tapi di sini sebenarnya nanti saling berkolaborasi lah istilahnya provinsi maupun kabupaten dan yang pusat. Jadi istilahnya sesuai dengan kewenangannya itu pusat bisa monitoring ke provinsi, provinsi bisa monitoring ke kabupaten, kabupaten bisa monitoring sampai level ke desa. Memang kebijakan saat ini untuk yang nanti pelatihan yang sinkronus yang akan dilakukan di bulan September itu sementara ini memang akan dilakukan level adminnya itu di
di kabupaten. Tapi pusat sebenarnya juga bisa, secara kewenangan tuh bisa melakukan itu. Cuman supaya nggak tumpang tindih, ini asumsinya kabupaten itu yang mengenal ya, istilah mengenal pesertanya, itu akan diberikan hak untuk memasukkan peserta kelas-kelas itu oleh kabupaten. Tapi kuota-kuotanya itu provinsi yang punya kewenangan nih. Itu yang kami pahami sih, kami sebagai pengembang platform. Nah, terkait ini mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, barangkali dari Pak Saladin ada tambahan. Baik, baik. Ya, Ibu, saya menambahkan bahwasanya fungsi ini terutama di fungsi admin ya. Untuk tahun ini, tahun 2024 ini, Direktorat Bina Bumdes akan memberikan pembekalan khusus kepada para admin di tingkat pusat dan provinsi, belum sampai ke kabupaten. Ya, seperti itu. Kemudian fungsinya adalah lebih kepada bagaimana kelas itu akan diatur. Jadi masing-masing provinsi itu nanti kan akan ada jatah berapa kelas tatap maya yang harus mereka lakukan dengan mode sinkronus. Nah, ini nanti akan diatur oleh provinsi bersangkutan. Desa-desa mana yang Ibu akan tempatkan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah menjadi kewenangan di provinsi masing-masing. Ya. Jadi misalnya ada kelas yang nanti akan apa namanya, Ibu Ampu. Contoh misalnya Ibu dari mana? Sumatera Barat ya Bu ya? Sumbar, Pak. Dari Sumbar. Sumatera Barat. Baik, jadi misalnya kalau Sumatera Barat ini dia ada, ya Bu ya. Jadi Sumatera Barat ini dia ada ada 14 kelas. Di contoh ada 14 kelas. Ya 14 kelas ini nanti di tahun ini 7 kelas itu akan masuk di pelatihan perencanaan pembangunan dan 7 kelas di pengelolaan keuangan. Nah, masing-masing kelas nanti akan terdiri dari 43 desa. Nah, desa-desa mana yang akan Ibu masukkan di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7 untuk perencanaan, dan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7 di pelatihan pengelolaan keuangan itu adalah menjadi kewenangan bagi Ibu di provinsi untuk meletakkan itu semua. Satu itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses pelatihan itu dilakukan. Ini ada proses enrollment yang disampaikan tadi oleh tim pengembang. Nah, ini nanti akan diundangkan. Jadi karena pelatihan ini kalau kita tatap muka itu kan akan ada surat ya, surat yang kita luncurkan ke bawah, ke desa, yang akan mereka diinformasikan pada tanggal sekian masuk ke tempat pelatihan. Nah, ini juga begitu. Jadi nanti akan ada kelas-kelas tersebut, setiap kelas nanti akan disediakan namanya host atau moderator kelas. Ya. Fungsi host ini nanti akan Ibu pilih. Jadi di provinsi Ibu bisa melibatkan kabupaten, terserah. Jadi nanti Sumatera Barat ada 14 kelas online, yang mana setiap kelas nanti akan disediakan hostnya. Jadi nanti akan ada 14 host, 14 moderator. Yang setiap moderator kelas atau host itu membawahi maksimal 50 orang. Nah, inilah yang akan mengundang masuk ke kelas. Ya. Jadi host ini yang akan mengundang jam berapa mereka masuk, ya, mengingatkan lagi kalau ternyata pada jam sekian mereka belum masuk akan diingatkan silakan untuk masuk. Jadi seperti yang kalau kita proses Zoom kan begitu ya. Jadi ada peserta yang tidak masuk kita ingatkan. Nah, ini yang menjadi fungsi host ini yang di bawah kendali Ibu di provinsi untuk tahun ini seperti itu. Jadi kita akan terapkan itu sehingga pemerintah provinsi, terutama admin di provinsi ini memang berfungsi sentral sekali untuk tahun ini dalam pengendalian yang sampaikan tadi, pelaksanaan pelatihan dua pelatihan ini, yaitu pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan. Nah, fungsinya lebih banyak ke sana. Selain juga yang Ibu sampaikan tadi di awal, kalau pelatih kan memang ada TOT MOT. Ya insya Allah mereka akan kita kenalkan dan kita latihkan lebih banyak kepada bagaimana aplikasi ini digunakan.
Tetapi untuk peserta ini kan tidak ada waktu ya, tidak ada stage khusus untuk mengenalkan tata cara penggunaan aplikasi ini. Nah, ini sebenarnya ini titik kritisnya di sini. Jadi sangat kritis karena tiba-tiba saja mereka diundang belum pernah mengenal, kemudian kita ajak proses belajar 4 hari dengan asinkron-sinkron. Nah, ini memang titik kritis, Ibu. Terima kasih. Inilah yang kemudian kita akan minta bantuan. Jadi admin-admin di provinsi nantinya, setelah ini nanti akan ada proses apa? Pak pendaftaran admin ya pendaftaran admin di provinsi dan pusat. Nah, kemudian yang kedua, proses pendaftaran peserta. Jadi peserta ini sudah banyak yang berkirim nama-nama desa ke Direktorat Bina Pemdes. Nah, sekarang setelah ini tinggal ditindaklanjuti dengan pendaftaran peserta. Jadi peserta nanti ada 2 orang per desa untuk pelatihan perencanaan pembangunan dan 2 orang per desa untuk pengelolaan keuangan. Nah, masing-masing ini segera didaftarkan. Nah, pendaftarannya ini akan diberikan panduan ya, akan diberikan. Jadi akan diluncurkan surat bagaimana mendaftarkan ini sekaligus dengan panduan untuk mendaftar. Karena orang di desa mungkin kesulitan, pasti akan mereka bertanya, pasti bertanya. Nah, karena bertanya ini harus ada menjawab. Jadi ini semacam helpdesk ya. Jadi semacam fungsi helpdesk ini yang nanti akan ada di provinsi masing-masing. Karena tidak mungkin se-Indonesia 80.000 orang ini bertanya semua di Bina Pemdes. Pasti kewalahan. Sehingga prosesnya di provinsi, tim Ibu di admin provinsi nanti akan berfungsi sebagai helpdesk bagi peserta desa yang akan mendaftar. Nah, harapannya mereka bisa mendaftar dengan mudah, tetapi kalau tidak, Ibu yang akan membantu. Yang kedua, memverifikasi berkas. Karena yang disampaikan tadi, platform kita ini kan privat ya, jadi tidak semua orang bisa masuk. Hanya aparatur pemerintahan desa yang mempunyai legalitas, yang dibuktikan dengan surat keterangan ya, surat keterangan SK bahwasanya bersangkutan adalah menjabat sesuai dengan yang akan diundang. Nah, ini yang akan diverifikasi. Memverifikasinya dilakukan bukan sistem tapi manual. Jadi Ibu yang nanti akan memverifikasi, Ibu akan dibantu oleh tim dari RMC P3. Iya, jadi Ibu nanti akan dibantu oleh teman-teman di provinsi RMC itu untuk memverifikasi berkas itu benar tidak mencocokkan namanya dengan KTP-nya, benar tidak SK-nya sesuai dengan jabatannya. Nah, kalau sudah akan diotorisasi, mereka akan terdaftar sebagai peserta. Nah, ini baru proses yang awal, belum sampai mengenalkan bagaimana aplikasi digunakan oleh. Nah, sehingga waktu kita pelatihan ini kan rencananya insya Allah di bulan September, minggu ketiga, insya Allah. Nah, sehingga ada waktu mulai sekarang sampai dengan September itu untuk melakukan pengkondisian. Pelaku desa yang sudah terdaftar, ini harapannya oleh Ibu sudah bisa dilakukan pengkondisian menggunakan platform ini. Ya, kan ada kapasitas 1.000 orang ya, 1.000 orang untuk menggunakan video conference yang dimiliki pengembang. Nah, ini bisa digunakan untuk pengkondisian di masing-masing provinsi. Ibu bisa memandu peserta sebelum hari H pelatihan di bulan September minggu ketiga, mulai dari bulan Juli ya, kalau sudah terdaftar ini peserta ini yang aparatur desa khususnya ini dibiasakan dulu. Jadi nggak langsung di Septembernya langsung, pasti mereka akan prosesnya kesulitan. Sehingga ini kita punya waktu sekitar 3 bulan 2 bulan untuk mengkondisikan orang desa mengenal dulu. Nah, balik lagi tim admin yang ada di provinsi inilah yang akan dibantu oleh teman-teman RMC yang akan dimintakan untuk bagaimana orang desa, aparatur desa ini terbiasa dulu. Jadi prosesnya di provinsi banyak sekali memang kita harapkan provinsi berperan ya, karena platform ini kan tidak hanya kita gunakan tahun ini. Berikutnya kan proses ini tetap berjalan ya, sehingga pengenalan dan pelatihan serta pembekalan SDM di provinsi diharapkan sudah bisa running well
Mungkin 2024 berapa dan persen seterusnya. kita sambil ilmu Kira-kira itu tambahan dari saya, Ibu, dari Sumatera Izin Barat. Pak, sedikit lagi Pak. Ya, Kan Ibu. nanti kalau dari yang Bapak paparkan tadi, saya berkesimpulan akan ada semacam sekretariat bersama atau semacam pusat apa gitu kami bentuk di provinsi yang isinya nanti ada admin-admin yang akan mengurusi semua proses terselenggaranya LMS ini. Izin Pak, apakah seperti itu? Iya, jadi intinya Ibu akan apa namanya akan mengajukan beberapa orang nama yang akan ditunjuk atau diberikan akun admin. Jadi akun admin ini akan didaftarkan di pusat. Pusat yang nanti akan memberi, kalau peserta kan mendaftar sendiri, pelatih mendaftar sendiri. Tapi kalau admin ini adalah ditetapkan, Bu. Jadi silakan nanti setelah selesai nanti akan Ibu mengajukan ya, gitu ya Pak ya. Jadi akan mengajukan berapa orang yang akan ditunjuk oleh Ibu sebagai admin provinsi, ya akan yang melakukan semua proses yang kami jelaskan tadi. Nah itu nanti akan dibuatkan oleh super admin di Bina Pemdes, ya lengkap dengan data-data yang dibutuhkan. Kalau memang itu Ibu setujui sebagai akun admin, nah itu akan diberikan. Setelah aktif, mereka akan melakukan proses membantu pendaftaran peserta tadi. Nah ini Apa, mengenai apakah dari izin Pak, apakah dari ASN di provinsi, DPM provinsi atau kita rekrut orang-orang ahli IT seperti mirip-mirip RMC gitu Pak? mohon maaf kurang jelas Ibu, bagaimana Ibu? Apakah nanti yang akan kita rekrut itu untuk admin di tingkat provinsi itu eh, yang ahli IT, jadi kayak freelance gitu, atau pegawai di dinas TPMD? Ya, ini akan kita tetapkan berikutnya Ibu ya, karena memang diharapkan eh, person ini kan akan tetap stay di situ ya. Tadi sudah masuk Bu ya, kewenangan ya, kode-kode kewenangan yang memang tidak bisa diberikan ke orang lain sesungguhnya selain di pemerintah daerah setempat ya. Hmm. Sehingga diharapkan bukan non ASN gitu ya, karena akan ada SK, ada kode-kode tertentu, bahkan mungkin nanti ada rekening dan seterusnya yang akan Ibu himpun. Nah ini harapannya dari tim yang di Ibu, harapannya di situ Bu ya. Jadi dan nanti akan ada dilatih Bu, karena nanti ada Ya, bintang pelatihannya. Jadi jangan khawatir, nanti tim dari pusat super admin helpdesk di pusat, helpdesk di pusat itu akan melatih membimbing Ibu. Jadi jangan khawatir. Ini akan intinya itu aja Bu. Terima kasih Bu ya. ya Pak, secepatnya kami tunggu petunjuk teknisnya Pak, karena juga agenda di daerah cukup padat di bulan-bulan Juli, Agustus, September ini, sehingga kami juga bisa menyesuaikan jadwal nanti dan juga menyesuaikan personil. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Salam. Ya, saya kembalikan ke teman-teman pengembang. Oke, dua pertanyaan terakhir kali ya, karena sebelum break kita ya. Boleh ada pertanyaan lagi dari Salva Boki dari Kabit PKPM TTG ya. Boleh Pak, open mic. Halo. Suaranya nggak ada Bu. Boleh di-unmute dulu. Sebentar Bu, suaranya belum ada Bu. Masih belum ada Ibu suaranya. Belum ada Bu, masih di mute itu Bu suaranya.
Stop screen. Stop. Belum ada suaranya Bu. Buat tahu boleh di ini Bu diketik. Boleh melalui chat Bu, chat room. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya nih sampai Ibu ada suaranya ya. Dari Mamuju boleh open mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak pemateri dari Kementerian Kemendagri. Eh, Perkenalkan, saya Sekretaris Desa Salupangkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Pak. Yang saya mau tanyakan di sini, tadi kan katanya ada 17 kelas. Terus itu ada bagian ya, di bidang perencanaan dan keuangan desa. Berarti kan otomatis nanti pesertanya terpaku hanya kepada kaur perencanaan dan juga kaur keuangan. Nah, bagaimana dengan kasih pelayanan kami? Karena kan kita di desa itu ada tiga kaur ya, Pak. Jadi kalau misalnya mereka mau mengikuti pelatihan tersebut itu apa bisa atau tidak? Itu saja mungkin dulu, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Saladin bisa bantu jawab ini. Dia lebih ketika jabatan yang bukan keuangan tadi, Pak. Baik, jadi rencananya ada dua pelatihan lanjutnya yang akan kita laksanakan. Yang pertama perencanaan pembangunan desa itu direncanakan dari KAUR perencanaan, ya, KAUR perencanaan dan satu lagi adalah, nah ini yang belum kita ini kan, apakah KAUR keuangan karena juga berkaitan dengan itu. Kemudian untuk pengelolaan keuangan desa ini, sebentar, mohon maaf. Jadi untuk yang perencanaan pembangunan itu dari KAUR perencanaan dan LPM. Karena begitu. Jadi ini salah satu LKD yaitu Ketua LPM yang akan masuk di pelatihan perencanaan pembangunan desa. Untuk yang pengelolaan keuangan desa itu adalah KAUR keuangan. Ya, KAUR keuangan dengan satu lagi, ya ini minta masih belum ini. KAUR keuangan kira-kira dengan siapa ya Pak Iram ya? Nah ini apakah juga dengan KAUR perencanaan cocok nggak kira-kira? Artinya nyambung ya, artinya pengelolaan keuangan ini kan berkaitan dengan juga pengisian APBDes juga ya. Nah, apakah juga KAUR keuangan nanti juga dengan KAUR perencanaan? Yang satu lagi KAUR perencanaan dengan apa namanya ketua LPM. Nah, ini tidak akan tampuk Ibu, karena kan setiap desa kan hanya satu jenis pelatihan saja, tidak double ya. Jadi satu desa hanya satu jenis pelatihan, tidak dua-duanya, sehingga tidak masalah, tidak akan terjadi tumpang tindih apa namanya KAUR yang akan diundang. Kalau yang pelatihan tatap muka kan beda ya, karena yang diundang kan Kades, Sekdes, BPD, ya dan PKK ya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang double. Yang kedua, yang ketiga, waktunya juga beda. Jadi pelatihan kita nanti pelatihan tatap muka ini akan selesai duluan. Ya, dipastikan akan selesai duluan baru kemudian dilakukan pelatihan ya dengan LMS ini. Jadi tidak akan ada bareng dalam waktu yang sama, tidak akan double. Begitu Ibu. Ya, mudah-mudahan membantu. Silakan. Ya Mas, diteruskan. Saya kembalikan ke pengembang. Mungkin satu lagi penanya ya, sampai waktu istirahat kita. Dari Pemdes Sumber Rahayu boleh open mic? Ada dari Pemdes Sumber Rahayu?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut satu penanya terakhir mungkin dari, oh, ada Sumber Rahayu. Oke ya, nggak jadi ya Sumber Rahayu. Mungkin terakhir dari penanya Pak Aan Biro Bina Bermas, DIY. Boleh open mic? Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, jelas? Oke, terima kasih. Sedikit ingin saya tanyakan terkait tadi ada beberapa kemarin dari provinsi sudah mengirimkan peserta untuk TOT dan MOT. Beberapa peserta menanyakan kira-kira pelaksanaan TOT maupun MOT maupun TOT-nya kira-kira kapan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dijelaskan terkait dengan adanya moderator dan admin. Kalau admin tadi sudah dijelaskan bahwa nanti ada pelatihan dan yang nanti yang menunjuk admin dari provinsi. Kemudian kalau yang dari moderator, apakah nanti juga akan ada pelatihan yang sama atau seperti apa? Karena nanti moderator kan juga perlu akses ke dalam aplikasi atau seperti apa, saya mohon sedikit pencerahan gitu. Begitu saja, terima kasih. Pak Saladin. Ya, mungkin ini terkait Pak Saladin, silakan. Baik, untuk yang moderator, ya, memang ini akan ada disediakan di setiap kelas, ya, untuk membantu proses enrollment terutama ya. Proses enrollment adalah proses untuk mendaftarkan peserta dan memberikan notifikasi kepada peserta kapan dia akan masuk dan mengingatkan apabila pada jadwal dan jam tersebut dia memang belum masuk, ya. Dan ini dilakukan tidak by system tapi manual. Jadi nanti setiap kelas nanti akan dikelompokkan dalam kelompok WA kelas karena jumlahnya nggak banyak, hanya 48 orang gitu ya. Jadi satu host nanti akan membawa 48 peserta dan 46 ya. Dan dia hanya 46 peserta ya. Di situ nanti akan ada pelatih dan kemudian ada moderatornya. Jadi totalnya 48. Nah, disitulah yang peran host untuk mengingatkan mereka yang belum masuk. Kemudian membantu pelatih di dalam mengisi ataupun memberikan nilai-nilai karena nanti proses akan ada pengisian kertas-kertas tugas ya, harus dinilai pelatih dan itu akan diinput nilainya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya benar, itu kan tidak ada pelatihannya. Kalau admin memang ada nanti. Nah, host ini yang akan dikuatkan atau dibekali oleh di BIMTEK oleh teman-temannya di provinsi. Jadi balik lagi seperti tadi. Jadi nanti akan dibantu teman-teman RMC dan juga admin yang sudah didaftarkan oleh Bapak di pusat yang nanti akan melatihkan host ini. Ya, bagaimana mereka memfungsikan enrollment, bagaimana breakout room untuk membuat kelas, diskusi kelompok. Nah, ini nanti akan dilatihkan karena admin provinsi nanti akan dilatihkan itu. Jadi admin provinsi nanti akan dilatihkan fungsi-fungsi itu, enrollment, fungsi membreakout kelas, kemudian fungsi menjalankan sequence pelatihan dan seterusnya. Dan ini yang akan teman-teman di provinsi harus mentransferkan itu ke host. Ya, jadi ini kita berjenjang. Kira seperti itu, Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang belum jelas? Mohon izin. Kalau kualifikasi penunjukan moderator apakah ada Bapak atau seperti apa? Seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya, apakah dari ASN atau mungkin bisa dari luar ASN atau seperti apa untuk host atau moderator ini Bapak? Iya, jadi nanti akan kita tetapkan lebih lanjut apakah nanti sama dengan admin karena kalau admin tadi kan dari ASN gitu ya. Tapi kalau moderator ini apakah nanti kita persamakan atau ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Intinya fungsinya saja. Intinya fungsinya melekat di proses pembelajaran ya. Kita akan pertimbangkan lagi kalau memang ini juga mempunyai fungsi ke depan
ya, fungsi ke depan lebih lanjut sebagai bagian dari admin di bawahnya. Jadi kita kerjanya sekali, ya, artinya itu sebagai bagian dari admin kabupaten kerja kita sekali. Tapi kalau itu hanya sampai pelatihan saja, ya ini akan kita pertimbangkan lebih lanjut. Kira-kira begitu, Pak. Jelas ya untuk jawaban dari kami. Ya, makasih. Ya, ya Mas, kita kembalikan ke Mas Habib. Oke, cukup mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti bisa di chat di kolom room. Coba kita jawab melalui media lain mungkin ya, tidak di room yang terbuka ini. Mungkin saat ini sudah masuk waktu zuhur di sini, gimana untuk moderator? Apa kita break dulu? Kita break dulu sampai jam 1. Jam 13.30 atau jam 1? 13.30. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Acara hari ini cukup sekian dan mulai mencoba ya Bapak Ibu yang dari peserta dari desa maupun juga daerah ya, terutama sih yang desa karena dia sebagai user ya peserta yang harus segera mendaftar ke dalam LMS dan nanti kami yang akan melakukan verifikasi pesertanya. Itu dulu yang dari kami. Terima kasih. Cukup sekian.